Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan satu tema yang penting dan menarik ya, yaitu tentang otonomi daerah ya, otonomi daerah. Adapun pencapaian atau tujuannya dari diskusi ini harapannya pertama kita memiliki pengetahuan ya tentang otonomi daerah. Berikutnya adalah kita dapat berkontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan atau kebijakan otonomi daerah tersebut ya, termasuk juga mengevaluasi ya pelaksanaan dari otonomi daerah itu sendiri. Adapun materinya yaitu bagaimana lalu sejarah dan perkembangan otonomi daerah. Berikutnya bagaimana esensi dan urgensi atau pentingnya otonomi daerah, kebijakan otonomi daerah. Berikutnya adalah dinamika dan tantangan ya, termasuk problematika yang terjadi atas pelaksanaan otonomi daerah tersebut ya. Dan yang terakhir bagaimana peran pemuda, peran mahasiswa dan masyarakat secara umum, khususnya masyarakat pada akademisi ya, bagaimana lalu memberikan catatan-catatan termasuk perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Baik, itu sebagai pengantar, mari kita mulai diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Rosalia Indrati Saleh dan juga teman saya Rian Adiarta. Kami akan mempresentasikan otonomi daerah. Agar kita lebih paham tentang otonomi daerah itu, kita langsung ke pengertiannya. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ada 3 poin dari otonomi daerah. Yang pertama itu desentralisasi pemerintahan, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan kepemerintahan sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah masing-masing. Yang kedua, kemandirian daerah, yang mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas, yang membawa pengambilan keputusan lebih dekat ke masyarakat sehingga kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Dan ada pun juga tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama itu meningkatkan pelayanan publik, membuat pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, efektif, dan tepat sarana karena pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan potensi sumber daya lokal untuk mendukung pembangunan otonomi daerah sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, memperkuat demokrasi lokal, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah melalui DPRD dan mekanisme lainnya. Yang keempat, mengurangi beban pemerintah pusat. Dengan adanya pembagian kewenangan, pemerintah pusat dapat lebih fokus pada urusan yang bersifat nasional. Dan yang kelima, mempercepatan pembangunan, memberikan daerah kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal, tanpa bergantung pada keputusan pemerintahan pusat. Dan juga yang terakhir itu memerhatikan keanekaragaman daerah atau mengakomodasi perbedaan kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi di setiap daerah. Sentralisasi versus desentralisasi. Apa itu sentralisasi? Sentralisasi adalah sistem di mana kewenangan untuk mengatur dan mengelola seluruh urusan pemerintah berada di tangan pemerintah pusat. Dalam sistem ini, daerah hanya menjalankan perintah atau kebijakan yang ditentukan oleh pusat tanpa memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri.
Sedangkan desentralisasi adalah sistem di mana sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Ini adalah dasar dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengelola urusan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Kelebihan dan kekurangan sentralisasi. Kelebihan sentralisasi: 1. Mempermudah koordinasi nasional. 2. Kebijakan seragam di seluruh Indonesia sehingga lebih terintegrasi. Ketiga, menghindari potensi penyimpangan atau konflik kepentingan lokal. Sedangkan kekurangan sentralisasi, yang pertama, kurangnya fleksibilitas dalam menangani masalah lokal. Kedua, pelayanan publik seringkali lambat karena harus melalui birokrasi pusat. Yang ketiga, tidak memanfaatkan potensi unik daerah secara optimal. Kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Kelebihan desentralisasi: pertama, pelayanan publik lebih cepat dan efisien karena dekat dengan masyarakat. Kedua, memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal secara optimal. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Yang terakhir, mendorong inovasi dan kreativitas di tingkat daerah. Sedangkan kekurangan desentralisasi, pertama, potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah jika koordinasi tidak baik. Dua, kemampuan manajemen yang tidak merata di setiap daerah. Yang terakhir, risiko penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah daerah. Kita memasuki sesi tanya-jawab. Menurut Anda, bagaimana sejarah otonomi daerah? Saya akan menjawab latar belakang diberlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Jadi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 lahir sebagai respon terhadap tuntunan reformasi dan desentralisasi pasca Orde Baru. Undang-undang ini bertujuan memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahan untuk meningkatkan demokrasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Pertanyaannya itu, bagaimana perkembangan otonomi daerah Indonesia sekarang ini? Perkembangan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memperkuat peran pemerintah pusat dalam pengawasan pemerintah daerah. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam dan urusan pendidikan menengah yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten atau kota dialihkan ke provinsi untuk mengurangi kesenjangan. Pertanyaan yang kedua itu, menurut Anda, bagaimana dinamika otonomi daerah akhir-akhir ini? Dinamika otonomi daerah. Ada salah satu kasus dalam pelaksanaan otonomi daerah. Contohnya adalah konflik kewenangan terkait izin tambang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat seperti yang terjadi di Kalimantan Timur. Pemerintah daerah sering merasa bahwa kewenangannya dikurangi setelah penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pertanyaan terakhir itu, tantangan apa menurut Anda yang dialami oleh otonomi daerah di Indonesia? Tantangan otonomi daerah menurut saya adalah agar pelaksanaannya lebih optimal. Caranya dengan kapasitas sumber daya manusia di daerah dapat ditingkatkan melalui pelatihan berbasis kompetensi, pendidikan formal yang relevan, dan program pendampingan teknis dari pemerintah pusat. Selain itu, penguatan institusi pendidikan lokal juga perlu dilakukan untuk mencetak tenaga kerja profesional. Pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Anda peran serta mahasiswa dalam otonomi daerah? Saya akan menjawab, mahasiswa berperan penting dalam mendukung otonomi daerah melalui beberapa cara. Yang pertama itu,
edukasi dan penyuluhan yang meningkatkan pemahaman masyarakat tentang otonomi daerah. Yang kedua itu pengawasan, mengawasi dan mengkritis kebijakan pemerintahan daerah. Dan yang ketiga itu inovasi lokal, atau mendorong ide-ide inovatif untuk pembangunan daerah. Yang keempat, aktivitas terlibat dalam gerakan sosial dalam politik untuk memperjuangkan hak daerah. Dan yang terakhir itu penyusunan kebijakan yang memberikan kontribusi dan perancangan kebijakan mendukung otonomi daerah. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.